berarti kita itu didoain biar selamat, biar di hatinya damai. Nah, makanya senang banget diucapin salam, didoain sama teman-teman sahabat anak Indonesia semua. Makasih ya buat Mayara, Atar, Viga, Akmal, Furkon, Hasya, Ais, Nusaibah. Ada Ais lagi sama Nusaibah toh. Wah, Ais lagi sama Nusaibah. Ada Fahira, Sasha, Naila, kemudian Hilal, ada lagi Syafiq, Rafa, Arsyad, dan ya oke segitu ya. Tuh ada 15 orang. Terima kasih sudah hadir dengan amat sangat tepat waktu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sama kakak Awul yang udah nemenin Kak Fitri. Oke, sebentar ya. Iya, ada kan di rumahnya lagi ada Ais ya, atau Ais ke rumah, atau ada kan di rumah Ais. Aisnya lagi sama Nusaibah. Ke sekolah Kak. Oh, di sekolah. Satu Sekolah. sekolah. Di sekolah. Oh, jadi kalian itu satu sekolah. Oh, Ya. kakak baru tahu. Oke, sebentar ya teman-teman. Biasanya teman-teman sama Abi Ganjar ya belajar sirahnya hari ini sama Kak Fitri. Izin biar lebih seru kita ganti-gantian. Jadi nanti mengisi kelas sirahnya ada Kak Fitri, ada Kak Amel juga. Teman-teman apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak baik. Sehat Kak. Ya, Alhamdulillah baik ya semuanya. Ada nggak yang lagi pusing-pusing, lagi batuk-batuk, pilek, Azhar masih batuk pilek? Aku masih pilek sama batuk. Oh iya, Prokon masih pilek sama Aku batuk. juga. Iya, oke. Yang batuk pilek, yang nggak enak badan. Kalau orang-orang yang suka siroh, kalau misalnya sakit, ya nggak apa-apa ya. Karena semua sahabat Nabi, termasuk Nabi juga pernah sakit. Kalau Nabi jarang sakit, tapi Nabi pernah sakit. Ya,
Tapi diingetin lagi kalau yang nggak suka sakit mah itu teh Fir'aun. Nah, jadi alhamdulillah karena kita pecinta siroh, karena kita memang hamba Allah ya, jadi kita mah kebagian sakit. Jadi kalau sakit, alhamdulillah tidak perlu marah-marah. Kalau sakit kita bersyukur dan minta, ya Allah, semoga aku diberikan kesabaran, semoga aku diberikan kesembuhan segera. Ya, iya. Hari ini kita, kok hari ini sih kita belajar, kita baca doa dulu ya, agar pertemuannya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Masukkannya paham di rahmat ya arhamar rahimin. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi dzikri wali walidayya wa Muhammad rabbayani. Oke. Hari ini kita akan belajar sirah Nabi siapa nih? Ya, nanti teman-teman boleh menebak nih. Safitri kasih clue-nya. Tanya. Kisah Nabi, ya kita akan ngobrolin tentang kisah Nabi. Jadi kalau di kelas sirahnya Kak Fitri, ya kita akan ngobrol bareng. Dan hari ini kita akan mulai dengan kisah Nabi siapa nih? Kak Fitri kasih clue-nya. Clue-nya, kisah ini terjadi di kerajaan langit Nabi. Sebentar dulu, dan waktunya adalah 0 tahun sebelum Masehi. Kira-kira kisahnya siapa ya? Nabi Adam. Wow, terima kasih. Nabi ada yang lain lagi? Nabi siapa? Nabi Idris. Iya. Nabi Adam. Oke. Kakak Fitri. Ya, saja. Ada yang bilang Nabi Adam, ada yang bilang Nabi Idris. Oke, terima kasih. Ya, ini terjadinya di Kerajaan Langit, waktunya jauh sebelum tahun 2026. Kejadiannya di 0 tahun, di waktu 0 tahun sebelum Masehi. Dan ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oh iya, ada yang jawab juga Nabi Muhammad. Benarkah Nabi siapa gitu ya? Dan ini Gampang baca diganti nama. sebenarnya masternya itu yang bikin ceritanya ya, sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kita akan ngobrolin Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, atau Nabi Muhammad kira-kira kalau kejadiannya? Nabi Ica. Nabi Muhammad. Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam, ada Isa, Muhammad, Sulaiman. Terima kasih untuk jawabannya. Saya boleh di-mute. Tolong mute dulu ya. Terima kasih semua jawaban-jawaban baiknya. Nah, Fitri kasih tahu, kita akan ngobrolin tentang Nabi Adam. Nabi Adam, manusia pertama, ayah. Nah, jadi teman-teman, dulu banget ya, pas 0 tahun, di kerajaan langit ada Allah yang maha berkuasa. Allah itu maha pencipta. Allah bisa menciptakan apa saja yang Allah mau. Dan nggak kayak Hoja atau Nayara yang kalau mau bikin-bikin, misalnya mau bikin rumah atau mau bikin gunung, maka harus dulu cari spidol atau enggak cari buku, cari kertas ya. Harus dulu cari bahan-bahannya. Enggak.
Allah itu kalau mau bikin sesuatu tinggal bilang kun, kun, maka jadilah gitu ya. Allah karena maha besar, karena maha hebat. Kalau bilang kun, fayakun, maka jadilah gitu. Nah dulu teman-teman nih ya, ini kan di Kak Fitri ada gambar awan ya, ada gambar langit. Dulu itu langit dan bumi itu satu. Jadi apa ya? Belum ada eh, belum ada bumi kayak kita sekarang. Jadi satu aja. Nah, kemudian Allah bilang kun. Allah pengen bikin bumi. Jadi Allah bilang kun, jadilah bumi. Baiklah, maka bumi pun dihantarkan. Aduh, tapi nggak ini lagi ya. Nah, maka terjadilah bumi. Eh, dari bumi itu Allah menumbuhkan gunung-gunung ya. Jadi tiba-tiba ada bumi ya. Nggak tiba-tiba tapi Allah yang menciptakan ada bumi gitu. Kemudian Allah kasih gunung biar buminya eh, tidak goyang. Jadi kan bumi itu teman-teman berputar sebenarnya. Bumi itu berjalan. Tapi karena Allah baik ya, Allah simpen tuh gunung biar buminya tidak terasa bergoyang kayak gitu. Nah, kemudian setelah menciptakan gunung, Allah juga kata Allah, aku mau menciptakan langit nih. Maka kun lagi. Oke. Terbentuklah langit yang tujuh ya. Jadi ada awan-awan, kemudian ada langit-langit ya. Nah, setelah itu lalu uh, apa? Kan udah ada tuh, ada buminya, ada langitnya. Lalu Allah menciptakan hewan-hewan. Semua hewan-hewan yang besar. Nggak tahu ya, mungkin itu dinosaurus atau apalah. Pokoknya semua hewan-hewan Allah ciptakan. Kayak gitu. Dan apa namanya, Allah pun menciptakan jin. Oh ya, malaikat udah ada, kemudian Allah menciptakan jin, ya. Nah, jin itu Allah tempatkan di bumi. Nah, oke, jin udah ada jin. Sekarang jin silakan jin. Jin kamu tinggal di bumi ya. Kamu tinggal di bumi tuh, lihat di bumi udah ada gunung, kemudian udah ada apa namanya? Udah ada pohon-pohon. Kamu boleh jin tinggal di bumi kayak gitu. Tapi dijaga buminya ya. Wah, ternyata 1 tahun, 2 tahun, jinnya pada nakal teman-teman. Jinnya malah berantem. Jinnya berantem karena mereka ingin jadi jin yang paling kuat ya. Mereka juga jin juga bisa perang, jin bisa makan, jin juga bisa punya anak gitu ya. Jadi semuanya jin-jin itu pengen paling banyak makan, pengen paling bagus rumahnya kayak gitu. Uh, Sehingga mereka berperang. Aduh ya, Allah baiklah. Karena Allah melihat jin-jin itu nakal-nakal, Allah kumpulin malaikat. Ini kan di kerajaan Allah, ini ceritanya di kerajaan Allah nih di langit. Allah bilang ke malaikat, hai malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru, aku akan berinovasi, kata Allah. Nah, kemudian kata malaikat, iya Allah, apa inovasi baru apa yang akan engkau ciptakan? Kata Allah, aku akan menciptakan manusia. Ya gitu. Nah, iya makasih ya. Aku akan menciptakan manusia. Kemudian malaikatnya pada heran. Ah,
aku akan menciptakan manusia untuk untuk nanti aku tempatin di bumi jadi khalifahnya bumi. Kata malaikatnya heran, ya Allah, untuk apa engkau ciptakan manusia di bumi? Lihat tuh, jin-jin aja yang jadi khalifah di bumi pada berantem, pada bunuh-bunuhan, pada bikin kerusakan, ya gitu. Kemudian kata Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Nah, kemudian kan ada ya Allah karena melihat jin-jinnya berantem tuh, Allah tuh tahu ada seorang jin yang namanya, ada yang tahu nggak siapa nama jin? Jinnya ini pinter banget, jinnya pinter banget, rajin belajar dan bisa memimpin. Siapa coba namanya ya? Ada yang tahu nggak? Apa? Gak Nggak tahu. ada. Nggak tahu. Oke nih, kalau nggak tahu, Kak Fitri kasih tahu. Ada yang namanya Haris. Ada satu jin yang namanya Haris. Haris itu artinya cahaya, pemimpin gitu ya. Ada satu jin yang namanya Haris dan dia rajin belajar dan dia rajin mencari ilmu gitu ya, dan dia juga suka beribadah gitu. Makanya Allah panggil si Haris ini untuk memerangi jin-jin yang lagi perang itu. Nah, kemudian si Haris itu memerangi dulu tuh jin-jin yang ada di bumi gitu ya. Dan dia menang. Kemudian karena dia menang, ya kan dia pinter tuh, wah, strategi perangnya jago banget. Strategi perangnya jago banget, terus juga dia juga bisa apa ya? Bisa ngomong, bisa jadi bos yang jagoan sehingga dia memimpin, ngajakin jin-jin yang baik buat memerangi jin-jin yang nakal itu ya. Nah, maka dia menang. Ketika dia menang, Allah undang tuh ke kumpulannya malaikat. Nah, jadi ketika apa namanya, Allah panggil lagi kan malaikat, Hai malaikat, ayo datang lagi ke kerajaan aku nih, ke studio aku, kata Allah. Eh, makhluk makhluk baru itu sudah jadi gitu. Nah si Haris itu datang teman-teman ikutan karena kan dia udah berhasil memimpin eh, perang jin-jin yang nakal itu ya. Maka si Haris datang jadi tamu kehormatan di acaranya Allah. Nah, kemudian uh, apa ya? Setelah semuanya kumpul, malaikatnya kumpul, si Haris itu juga kumpul ya. Cuma satu, kan kalau malaikat semuanya kumpul. Tapi kalau jin cuma satu doang, cuma si Haris aja nih yang diundang sama Allah gitu ya. Haris yang pintar dan pandai memimpin datang ke situ. Nah, kemudian Allah dengan bangganya me- memamerkan ciptaan barunya. Wahai malaikat, semuanya lihatlah, aku sudah menciptakan inovasi baru, namanya manusia. Nanti akan kutempatkan di bumi. Tuh. Nah, kemudian eh, malaikatnya, wah, subhanallah gitu ya. Bagus sekali ya. Tapi tapi apa? Tapi apa bagusnya gitu ya? Malaikatnya heran. Nah, kemudian Allah mengajarkan kepada manusia itu ya nama-nama gitu. Allah mengajarkan kepada manusia itu nama-nama. eh, Terus kata Allah, coba, Hai, nama kamu Adam, gitu ya, sama Allah dikasih tahu.
hai manusia, nama kamu adalah Adam. Eh, Coba ceritakan kehebatanmu pada malaikat-malaikatku. Gitu. Nah, kemudian Nabi Adam bangun. Dan Nabi Adam eh, ini apa namanya? Menyapa semua malaikat itu. Nah, terus saat Nabi Adamnya menyapa malaikat, Allahnya bilang ke malaikat, malaikat-malaikat kan di sana kerajaan langit ya, ada bintang-bintang, ada di sana juga ada bintang-bintang, ada asteroid, ada matahari kayak gitu kan. Eh, Terus kata Allahnya, malaikat, coba kamu sebutin tuh benda-benda langit itu, kamu tahu nggak namanya? Terus malaikatnya bingung, nggak tahu ya. Kata malaikat, mohon maaf ya Allah, aku tidak tahu. Nah, kemudian kata Allahnya, coba Adam, terangin deh ke malaikat-malaikat itu nama-namanya. Nah, kemudian Nabi Adam berdiri, tersenyum dan menceritakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat, lihatlah di sekitar kita ada benda langit, ada awan, yang itu namanya matahari, yang itu namanya bulan, yang itu namanya yang itu namanya asteroid, yang itu namanya apa ya? Yang itu namanya bintang, yang itu namanya bintang Canopus, bintang Sirius. Wah, semuanya disebutin, semua yang ada di langit ya. Kemudian di sana juga kan ada pohon-pohon ya. Ini namanya pohon zaitun, ini namanya pohon anggur. Wah, semuanya disebutin sama Nabi Adam. Terus malaikatnya langsung, wah, ternyata makhluk baru ini sangat pintar. Dia tahu semua yang tidak aku tahu, gitu ya, subhanallah. Ya gitu. Nah kan kayak, wah hebat banget gitu ya. Nah kemudian kata Allah, pas ngelihat malaikatnya terpana gitu sama kehebatan Nabi Adam, kata Allahnya, eh, nah kan, ya alhamdulillah ya, makhluk baru ini memang sepintar itu. Dia tahu berbagai macam nama dan dia sudah aku beri ilmu. Coba sekarang sujudlah kepada Adam. Kemudian semua malaikatnya sujud kecuali Haris, si jin yang pemimpin itu. Nah, kemudian kata Allah, kenapa kamu tidak mau bersujud? Kemudian kata si Harisnya, aku tercipta dari api. Kan dia tercipta dari tanah, ya Allah. Untuk apa aku bersujud sama dia? Kan api lebih baik daripada tanah. Gitu. Nah, setelah itu Allahnya tidak suka ya. Kata Allah, oh kalau kamu menganggap kamu lebih baik daripada Adam ini, maaf ya, kamu tidak pantas ada di kerajaanku ini. Ini kerajaan surga ini hanya untuk orang yang rendah hati, tidak sombong. Kamu sombong banget sih, mentang-mentang kamu udah jadi pemimpin jin, kamu nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nah terus eh, harusnya kan ya si Haris itu sadar ya. Harusnya si Haris itu takut kok dong diingetin Allah ya. Tapi dia malah malah tidak ingat. Malah dianya nggak nyadar. Malah biarin aja. Kan emang aku lebih baik. Kan aku udah kan aku udah mimpin perang. Aku udah menang ngelawan jin. Aku nggak mau sujud sama Adam ini walaupun Adam pintar, tapi aku tetap tidak mau bersujud. Aduh, si hadisnya keras kepala ya. Terus kata Allah, ya udah kalau kamu tetap keras kepala, tetap sombong, beneran ya, kamu nggak boleh ada di sini. Silakan kamu turun. Gitu.
kamu turun ke neraka ya, dikasih konsekuensi soalnya kamu sombong. Nah, terus kata apa namanya? Kata si Harisnya itu, "Hmm, ya Allah, ya udahlah. Kalau misalnya engkau menakdirkan aku harus ke neraka, baik, tidak apa-apa. Tapi aku tidak mau ke sekarang. Aduh, Harisnya masih aja ya. Masa sama Allah dia membantah. Oke, aku ke neraka, tapi aku tidak mau sekarang. Terus kata Allah ya, Allahnya masih baik nih ya Allah ya. Allah itu udah maha pintar ya. Allah maha baik lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Allah, baik, kamu tidak akan ke neraka sekarang. Eh, akan nanti kalau eh, apa aku tangguhkan sehingga manusia-manusia ini dibangkitkan gitu ya kata Allah sampai hari kiamat baru nanti kamu ke neraka lah kalau kayak gitu. Nah terus kata siapa kata si Harisnya itu ya oke ya Allah kalau misalnya engkau memberi aku waktu sampai hari kiamat akan aku buktikan ya bahwa nih Adam sama anak-anaknya itu kebanyakannya nggak bersyukur, kebanyakannya nggak mau taat, kebanyakannya sama aja kayak aku membantah engkau gitu. Astagfirullahaladzim ya, Harisnya kayak gitu banget sih. Nah, terus kata Allah, baik, kalau kamu mengancam seperti itu, boleh apa silakan aja nanti kamu goda Adam dan anak-anaknya. Tapi kamu harus ingat tidak ada yang bisa mengganggu hamba-hambaku yang ikhlas. Allah kayak gitu. Udah sekarang kamu pergi aja. Karena pergi gitu ya kata Allah. Udah ya mulai hari Allah ya. Nah, kamu orang yang disebutnya orang ya. Walaupun dia juga kata Allah, kamu memang orang yang kufur. Aku nggak mau lihat kamu lagi kata Allah. Nah kemudian apa namanya ya udah si Haris itu ya langsung kepental langsung nggak ada lagi nih si Haris ini nggak ada lagi di sini di kerajaannya Allah udah nggak ada ya dia dia kepental ke neraka gitu tapi ya dia masih bisa balik lagi ya karena kan belum selamanya gitu dia pokoknya turun aja dia turun nih dari sini ya dia turun dari sini nah kemudian Allahnya langsung hamba-hambaku wahai Adam dan malaikat kamu lihat sendiri tadi Haris itu membantah ya maka Haris itu mulai saat ini dia berubah namanya menjadi setan menjadi iblis iblis itu artinya terusir dan setan itu syatona itu artinya jauh nah si setan itu jauh dari kasih sayang aku amat sangat jauh ya makanya kalian yang mau tinggal di kerajaan aku kata Allah ya yang mau hidup di surga jangan jangan ikutin si Haris ya dia udah nggak ada lagi nama Haris udah aku ganti jadi iblis setan selamanya ya dan aku nggak akan ngasih uh, surga ini buat dia kata Allah pokoknya setan itu jauh ya dan aku mah maunya jauh dari dia aku nggak mau dekat-dekat sama makhluk yang sukanya membantah sombong dan so pintar kata kayak dia gitu kata Allah dan Adam, wahai Adam ya, wahai Adam manusia pertama, silahkan kata Allah, silahkan kamu tinggal di sini ya. Kamu silahkan tinggal di kerajaan ini, di surga ini. Kamu boleh makan sepuasnya. Tuh ada pohon apapun di sini kamu boleh makan. Terus juga aku sudah siapkan rumah untuk kamu ya. Ada istrinya dia juga di sana. Kamu silakan tinggal di rumahmu dengan aman dan nyaman. Namun jangan lupa jangan dekati satu pohon itu tuh. Di sana tuh ada pohon.
Di pohon itu ada buahnya, tapi kamu sama sekali tidak boleh dekat pohon itu, karena kalau kamu dekat pohon itu, nanti kamu termasuk orang yang kufur kayak si Haris tadi, sehingga jadi nggak ada namanya, jadi cuma iblis dan setan aja. Nama Haris udah nggak ada, walaupun namanya Cahaya, artinya karena dia membantah dan sombong, aku sudah hapuskan dia, cuma jadi setan aja. Jangan ya, jangan ke pohon itu ya, kata Allah. Baik ya Allah, terima kasih, kata Nabi Adam. Nah, kemudian setelah itu eh, bubar aja ya, Allah pun membubarkan malaikat dan Allah membiarkan Nabi Adam bersama istrinya tinggal di surga. Begitu dulu teman-teman ceritanya. Ya, jadi ceritanya ini masih di kerajaan langit nih. Nabi Adamnya masih ada di kerajaan langit, belum turun ke bumi. Dipahami nggak teman-teman? Paham. Pahami, Kak. Tanya, Paham, Kak. paham. Oke, kalau paham Kak Fitri mau tanya ya ke Azhar. Azhar, ya. Azhar, Allah Maha Pencipta. Kalau Allah mau menciptakan sesuatu, tinggal bilang apa Azhar? Azhar. Kun kayak kun. Oke, kun. Tinggal bilang kun. Jadi kun itu artinya jadilah. Fayakun itu maka jadilah pintar. Tinggal bilang kun. Oke. Sip. Selanjutnya, Kak Fitri tanya Yuna. Yuna, Yuna, eh, sebelum Allah menciptakan manusia di bumi, Allah menciptakan siapa yang jadi khalifah di bumi? Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam, siapa yang jadi khalifah di bumi? Khalifah itu yang jaga. Malaikat. Bukan, malaikat mah bertugasnya nggak di bumi. Mungkin iblis. Oke, terima kasih jawabannya ya, makasih jawabannya ya. Tapi kurang tepat. Ke Atar. Atar. Sebelum manusia, siapa yang Allah suruh jadi khalifah di bumi? Pintar, Atar pintar, jin, betul. Ada jin yang Allah perintahkan untuk menjaga bumi. Tapi dia tanya ke Hasya. Hasya ingat tidak siapa nama jin pintar dan rajin belajar dan bisa menjadi pemimpin? Haris. Ya Haris, Haris ya nggak boleh. Jadilah pakai sih, soalnya dia jahat ya. Haris pintar. Hasya, terima kasih. Kakak Akmal, Kakak Akmal, apa sih yang dilakukan oleh jin saat Allah memerintahkan mereka untuk menjadi khalifah di bumi? Iya. Bisakah si jin-jin itu jadi khalifah yang baik? Tidak. Tidak. Tidak, kenapa? Apa yang mereka lakukan? Berperang. Berperang, pintar ya. Mereka berperang, kemudian Allah meminta Haris untuk memerangi mereka. Dan Haris menang ya. Kemudian Nayara. Nayara eh, eh, apa nama makhluk baru, inovasi baru dari Allah untuk menjaga bumi? Makhluk apa namanya? Makhluk apa namanya, Nayara? Makhluk apa setelah jin yang dijadikan khalifah oleh Allah? Viga aja deh, Viga. Viga, makhluk apa? Makhluk apa? Makhluk apanya, Kak? Iya, makhluk apa? Makhluk apa yang Allah jadikan sebagai khalifah setelah jin? Manusia. Manusia. Oke, good. Terima kasih Fahira dan Arsyad. Manusia pertama yang diciptakan Allah siapa?
Nabi Adam. Pintar Nabi Adam. Hoja, Hoja, apa sih kepintaran Nabi Adam? Bisa apa Nabi Adam? Bisa mengetahui segalanya. Pintar. Terima kasih Hoja. Bisa mengetahui segala nama-nama ya. Malaikat aja nggak tahu ya. Pintar. Selanjutnya, Adhan. Adhan. Allah minta malaikat untuk apa sama Nabi Adam? Apa, Kak? Allah minta agar semua malaikat ngapain ke Nabi Adam? Pintar, terima kasih Arkan. Ya, Allah minta semua malaikat bersujud kepada Nabi Adam ya. Nanya sama Hilal. Hilal, siapakah jin yang tidak mau bersujud sama Nabi Adam? Padahal udah Siapa disuruh. ya? Siapa ya? Hari Haris, pintar, terima Nabi Halik. ya. Nabi Halik, Kak. Nabi Khalid. Tadi namanya Haris ya. Jin yang nggak mau sujud sama Nabi Adam adalah namanya Haris ya. Nah, kemudian tanya ke Rafa, ada Rafa kah? Rafa, konsekuensi dari si Haris itu tidak mau sujud diapain sama Allah? Dikeluarkan dari surga. Oke, dikeluarkan dari surga dalam keadaan hina ya. Nah, kemudian Abdullah, kenapa Haris itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena dia merasa lebih kuat karena terbuat dari api. Bentar, dia merasa diri lebih kuat karena dia terbuat dari api. Ya, kita jangan merasa diri lebih ya, makanya jangan merasa diri lebih pintar, lebih kuat, karena itu pekerjaannya Haris. Nah, sekarang Sasha, setelah Haris itu dikeluarkan dari surga karena sombong, maka Allah mengubah namanya jadi siapa? Iblis. Betul, Allah mengubahnya menjadi iblis. Ya, iblis itu artinya yang terusir atau setan ya. Setan syatona artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya gitu. Terus tadi Syafiq, eh Syafiq iblis ketika dikeluarkan dari eh, surga, dia mengancam. Ancaman apa yang iblis bilang? Ancaman apa yang iblis bilang? Ingat? Dia ngancem loh, dia ngancem Allah. Ngancem Allah apa? Akan menggoda manusia. Iya, pintar. Terima kasih. Dia ngancam Allah ya untuk menggoda manusia, ngebuktiin ke Allah, Allah, lihat aja nih, kalau orang ini nggak bakalan taat sama engkau, nggak bakalan mereka bersyukur dan taat. Bakalnya pasti bakal kayak aku, bakal suka bantah. Astagfirullahaladzim ya. Naila, Naila, setelah Allah mengusir Haris dan mengubah namanya menjadi iblis untuk selama-lamanya, Allah minta ke Nabi Adam untuk apa? Di surga untuk ngapain? Tinggal di rumahnya. Ini pintar. Dan di surga apa? Tinggal di rumahnya dan Ya. makan buah Dan dan makan buah. Dan makan ya. Dan makan sepuasnya kecuali jangan apa? Jangan apa? Jangan buah yang di seberang. Soalnya buah yang di seberang itu bisa kayak Haris. Iya betul. Jangan deketin pohon buah yang di seberang nanti kayak Haris. Subhanallah. Ya terima kasih dari jawaban saya paham apa
kisah kita, kisah lagi agar kita, kalau Kak Fitri ya, dari kisah Nabi Adam ini kita belajar agar kita menjadi orang yang berilmu seperti ayah kita Nabi Adam, dan juga tidak seperti Haris yang sombong, tapi tetap rendah hati. Jadi kita belajar agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan dan rendah hati. Agar kita selamat di dunia dan nanti Allah izinkan untuk ke surga dan ketemu sama ayah kita Nabi Adam. Kalau Haris udah pasti dia nggak bakal ada. Dia bakal adanya di jahanam, di neraka jahanam. Dan Kak Fitri yakin tidak ada satupun anak-anak sahabat anak Indonesia yang mau ke jahanam. Iya nggak? Ada nggak? Ada Tidak nggak? ada. Nggak ada dong. Nggak ada dong. Kita maunya ke surga Firdaus karena di sana ada ayah kita, Nabi Adam. Jadi semua nabi-nabi lainnya. Oke deh. Bener kan nggak akan ada yang ditanyain? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban-jawabannya juga ya. Semoga Allah berikan pahala yang sempurna untuk amal belajar kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Fitri, jazakallah khairan.